memang senantiasa kesenian itu akan menjadi salah satunya daya tarik dalam sebuah kawasan tertentu. Banyak cara untuk menggugah para penggiat-penggiat seni di mana sempat meletre pada waktu itu. Selasar Merah Putih dan Gerabak Nyenik mempersembahkan Rembug Kopi Rembugan sambil ngopi. Pak Jutek, ya, kali ini kan mereka ini justru berada di lingkaran kesenian, terutama kesenian tradisional. Ini siapa katanya? Seperti narasumber yang minggu lalu. Iya, yang tapi minggu lalu. beda ini. Segmennya tetap beda. Kesenian. Bisa diperkenalkan Pak Jutek? Ini Mas Supri ini dari Susuan, penggiat kesenian Susuan. Tapi di sana itu keseniannya apa? Kita belum tahu. Mungkin nanti Mas Supri bisa menjelasin. Oh, saya itu ngapain, apa tukang kendang atau ya, mungkin dia manajernya ya toh. Kan awal-awalnya kan son. Mas tukang icik-icik. Ya, apa sukanya saya nyebuli bun-bunan saya juga. Ya toh, kita tanyakan lebih jauh. Ya, ini Mas Supri, mau silakan Mas Supri itu dari Susuan. Kesenian itu seperti apa? Oh ya, perkenalkan nama saya Supriyono, biasa dipanggil Edi Bagio. Agak banget jauh ya. Enggak nyambung ya. Nek Supri ini antara Supri kampret karo Supri cuwil. Biasanya terus kok Edi Bagio. Biasanya kalau di kesenian dipanggil Edi Bagio. Terus kesenian yang saya ikuti sebagai anggota itu kesenian Kobro Siswo Cahyo Muda dari Susukan. Dari Susukan. Ya. Oh, itu sejak kapan Mas Kobro Siswo itu? Kobro Siswo Susukan sejak tahun 89. 89. Ini udah generasi keberapa lanjutnya? Udah generasi ketiga ini. Ketiga ya Mas ya. Berarti itu dari sejak 89 itu nggak pernah jeda, aktif terus ya, atau sempat vakum? Sempat vakum, tidur selama 13 tahun. Wah, mati Supri. Angkanya kan ngeri. Ada kan tahun atau anak di sekolah kita di SMP. Karena kan setengah koma. Tapi berhasil dibangkitkan ya dengan bangkit terakhir. Bangkit yang generasi terakhir ini. Generasi terakhir ini. Ini berarti dimulai udah berapa tahun? Dimulai lagi. Yang terakhir ini, Mas. Setelah Covid atau sebelum Covid? Setelah peresmian kemarin itu 2017. Oh, dari sebelum Covid. Ya, sebelum COVID udah mulai digunakan. Terus kemudian agak ini ya terjeda di Covid juga ya. Ya, terjeda di Covid, tapi selama Covid ya oke tanggapan ngombyong mau mati. vakum selama Covid. Tapi kalau sekarang kan ya sebagai info nih Mas Juju. Jadi kalau apa? Cahyo Muda ya? Cahyo Muda. Jadi Cahyo Muda ini kalau di area Gerabak ya, itu juga info dari Mas Arya juga. Itu termasuk pembaharu dari sebenarnya bukan pembaharu tapi memberikan nafas baru di kesenian Kobro Siswo tersendiri. Artinya tidak meninggalkan pakem lama tapi menambahkan semacam power gitu loh. Atau penggeraknya karena muda-muda jadi lebih. Nah, itu nanti di sesi kedua aja. Ini Mas Edi udah muncul-muncul ini. Ini mau ngejak Bali. Mbak ngombe terus kembung gimana? Hujan popo habis kopinya orang ditakoni ya. Gitu. Tandu takoni bubar nek durasi. Ya, monggo Mas Edi ini dari mana terus kegiatannya apa selama Mas Edi? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan terima kasih untuk Gerabak Nyenik juga Selasar Merah Putih yang telah berkenan mengundang saya. Saya Edi Cahyono Putra atau yang lebih dikenal Edi Gelundung. Iya. Kebetulan saya dari Goa, kelahiran Goa juga. Terus saya sebagai ketua paguyuban Ardaya Suda kesenian milik dusun Goa. Kesenian Ardaya Suda. Dari Goa. Soreng ya? Goa. Soreng. Lebih basicnya lebih soreng ya? Untuk saat ini kita fokus ke soreng dulu. Karena kita melihat dari potensi rekan-rekan muda. Nanti kita berkembangnya ada. Nanti kan mereka minatnya di apa, nanti kita ada perkembangan. Tapi kalau semuanya diampu nyun sewu. Karena di kesenian itu opo-opone kok sebenarnya ora ono sing murah. Nah, itu jujur aja terang propertine langsung murah. Menarik Mas Juju. Kebetulan kan kalau Edi ini kan juga ya sohib lamanya host kita juga. Itu kan dari runtung-runtung kecilnya itu ya mungkin lawan gelutnya dulu. Tapi sempat sama kita juga pernah seirama juga dulu di underground juga. Sempat huwe-huwe. Jadi salah satu. Karena memang jadi sama kayak Santoso dulu basicnya itu. Tapi menarik sih sebenarnya ini
pergerakan-pergerakan terutama di desa Grabang maksudnya agak mengejutkan lah, misalnya memang tidak ada sejarahnya, misalnya Goa itu dulu ada grup yang melegenda seperti Kali Gandu atau Susuan atau mungkin yang mana tiba-tiba ini tetapi kesenian sendiri itu muncul akhir-akhir ini atau sebenarnya dari dulu ada di Goa sendiri? Sebenarnya itu kalau kesenian Goa itu sebenarnya kan kaya. Dulu diawali ada kesenian kentongan lewat Tameng Wojo, wah itu setahun berapa sebelum lahir mungkin. Oh itu pernah ada juga ya? Pernah juga itu waktu itu. Itu kalau tidak salah dari cerita para pelaku termasuk mertua saya sebagai Kentongan gimana maksudnya? Ya kentongan tuh. Seni kentongan kamling dulu kan sempat dilombakan. Oh iya. 80-an ya? Iya, Ya. dan kebetulan salah satu punggawanya kan mertua saya, Bapak Slamet Mahar itu sebagai punggawa. Pak Cami kalau Pak Cami, Iya. sebagai punggawanya Tameng Wojo, Pentolani itu sempat itu. menceritakan bahwa dulu itu sempat juara 1 di Kabupaten Magelang. Oh. Ya. Dan sempat ditanggap Ronorine Iya, iya, iya. untuk meresmikan acara kantor ataupun apa. Dan terus setelah itu Tapi karena mungkin sorry tak. Iya. Foto ya, mungkin lemahnya kita diarsip ya. lemahnya Gitu, ya. mungkin kalau foto-foto ada ya. Foto ada, cuma sebagian. kalau rekaman itu dulu pernah ada. Oh, pernah ada juga. Pernah ada videonya. dalam bentuk CD kalau tidak salah. Oh, udah CD ya? Sempat CD Iya. direkam, cuma peredarannya kaset itu sampai sekarang keberadaannya tidak diketahui, jadi untuk arsipnya Memang rodo-rodo kabur. Iya. Tapi kalau foto ada ya? Foto ada, Ada beberapa, ada ya. fotonya. Tapi sekarang sendiri kesenian kentongan itu masih diuri-uri atau akhirnya beralih ke kesenian lain? Nah itu nanti Mungkin- saat ini kan berjalan dengan seiring waktu. Mm-mm. Ketika kentongan itu terus lambat laun karena memang penggemarnya Nyuwun Sewu memang Iya. orang yang Berubah agak ya? sepuh. Berubah ya? Untuk rekan-rekan muda kan kurang tertarik. Akhirnya kita sempat dulu ada kesenian disco bro Iya, mungkin. disco Nah, bro. Mas Adek teringat. Iya itu. Itu yang ikut karnaval. Itu waktu itu Nah, disco bro sampai beberapa event di karnaval itu sempat menjadi viral Nyuwun Sewu ya toh. Waktu itu. Nah, Artinya memberikan warna baru lagi. iya. Hmm. Nah, setelah itu terus rekan-rekan muda itu dari Dusun Goa kemarin tuh berpikir kok karena di tempat kita juga ada yang mampu dan bidang seni soreng dan mungkin juga sempat mengajar di beberapa tempat. Terus mereka berpikiran untuk membuat kesenian Mengembangkan seni soreng itu di kan? Dusun Goa sendiri. Oh. Nah, itu terus kita resmikan itu bulan Oktober tahun kemarin. 2022. Ya, Berarti jadi ini hampir 1 tahun ini ya. hampir 1 tahun, hampir anniversary yang pertama ke-1 ya. tahun. Berarti lebih jelasnya lagi setelah COVID baru dimulai aktivitas Iya, itu tadi. dan dikukuhkan secara legal kita di dinas kebudayaan. Kebudayaan Magelang. Nah, terus di situ tadi yang ditanyakan Mas Jujuk tentang kentongan, kita juga merambah ke situ. Sudah mulai ke sana. Nah, dengan harapan biar rekan-rekan muda, Hmm. kemarin sudah kita mulai pada waktu Festival Lima Gunung di Jodimoro. Kita sudah kolaborasikan untuk pentongan Tameng Wojo dengan soreng. Oke. Oh ya. Mungkin gitu. di mix. Baru di mix juga. Nanti mungkin bisa dilihat di channel YouTube. Ya. Nanti dicari aja untuk Festival Kalau Lima Gunung. kesenian kentongan sendiri sebenarnya itu hanya memunculkan seni suaranya atau juga ada gerakan-gerakannya. Kalau basicnya itu sebenarnya cuma suara. Seni suara kentongan. Ada lagu-lagunya nyanyi-nyanyi. Ada. suaranya. Ada. Ada. Semacam era-era itu apa gimana ya? Mungkin kalau Kalau era-era kan lebih bernafaskan Islami ya, Iya, Islami. iya. Ini ke arah Jawa gitu. Kalau kentongan itu sebenarnya untuk penggunaannya itu kan orang yang jaga malam. Jaga malam. Ketika daripada gabut, Ya. mereka naboi pentongan dengan irama Irama tertentu. Jadi mungkin itu menurut saya agar penggemarnya sekarang ini masih tergerak anak-anak muda. Mungkin ya kentongan itu lewat ritmisnya seperti nge-rap atau apa kayak gitu. Itu kan artinya biar bisa kolaborasi dikenal. dengan seni modern. Iya, iya. Sebenarnya bisa. Ritmisnya kan bisa lebih modern gitu. Dan kan. saya kira nganu Ya, biar gini, itu bisa di artinya Mas Edi juga menjadi sebuah tantangan dan tanggung jawab bersama, bukan cuman artinya yang pasti anak muda atau bagaimana minimal Mas ketika sudah ada grup soreng mungkin ketika openingnya itu dulu lah. Iya. Untuk assalamualaikumnya kan lama-lama itu kan ya seperti yang pendahulu dulu juga bukan mudah toh. Ya. Misalnya Jangan juara jadi kabupaten itu berapa? Jadi ngangenin, jadi menjadi ciri khas.
ketika nggak ada kentongan, ini yang main goa kok nggak ada ada kentongannya. suatu ciri khas. Iya. Jadi gini Pak Teh, ini tadi sempat juga disebutkan bahwasanya seperti irang-irang ya gitu. Sebenarnya yang ada mungkin di Kecamatan Grabak itu irang-irang yang sementara ini masih hidup juga di Goa juga loh Pak Teh. Masih hidup. Iya, Salah masih satunya hidup. ya? Iya, salah satunya masih hidup. Cuma pelakunya itu kan nggak mau go public ya, mungkin masih di dalam Lingkup kecil kampung, ya? lingkup kecil masih Tapi sampai sekarang masih eksis. dilakukan ya? Masih Oh, iya, sampai iya. sekarang tuh Oh, masih. ini suatu ketika diundang tuh tokoh-tokoh iya. irang-irangnya gitu Mungkin kan. bisa Iya, menjadi sepuh-sepuh kan. Kebetulan boleh dulu juga Di ya. Pohol sendiri juga banyak. Kebetulan dulu Mbah Kakung dia itu juga pelaku irang-irang. Dulu termasuk penggiat irang-irang, Iya. bahkan beberapa alat yang ada di dusun gua itu di tempat mbahnya beliau ini. Iya, iya. Dan sekarang untuk penerusnya untuk erang-erang itu kan Pak D saya. Pak D ini kebetulan masih Nah, sampai alatnya sekarang. juga di sana semua. Ya. Nah, mungkin suatu saat kalau panjenengan semua menginginkan, Ya, mungkin bisa Ya, dihadirkan. artinya menjadi tanggung jawab kita Ya. bersama lah. Itu Ya, kan ini ya. salah satu baru kita dapat info. Oke, Iya, iya. kita nggak kerasa udah di sesi 1 nih. Kita seruput dulu. Monggo Yo, silakan komersial break. di Di Kedapi. Ya. Ini Rembuk Kopi kali ini masih juga berada di Selasar Merah Putih dengan segala view-nya, dengan segala fasilitasnya. Satu-satunya tempat ngopi yang paling estetik yang ada di daerah Grabak. Tentunya tak lupa pendapatnya ini juga akan support sepenuhnya adanya kegiatan Rembuk Kopi. Kita sebut dulu, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Iya, Bang Ande ini setelah nanti tadi dijelaskan latar belakang mereka dari dusun masing-masing. Ya. Ternyata kiprah mereka di masing-masing dusun yang memberikan warna kesenian di Grabak ini juga cukup luar biasa menurut saya. Nggak Iya. main-main juga mas, Iya. artinya kontribusi secara pribadi kan. Betul, betul. Jadi gini, Mas Supri itu dan teman-teman itu sempat pertamanya ya pesimis lah, karena dengan benturan-benturan dan gebrakan-gebrakan di era milenial itu rata-rata kesenian-kesenian itu sudah dimix dengan modern-modern yang ini, tapi di Brondut, brondut dan sebagainya itu kan sudah mulai ada ada improv untuk Ada. musiknya Untuk. atau gerakannya dan sebagainya. Iya. Tapi yang susuan ini kan masih mempertahankan ciri khas yang lama. Itu Mas Supri, jenengan itu mengundang apa ya, trotoran itu pelatih itu dari asli dari susuan atau adop dari mana itu Mas Supri? Ya, sebenarnya gini, kalau pelatih dari susuan sendiri itu nggak ada. Gurunya, kalau guru dari dulu cikal bakal guru ada. Gurunya itu dari Semarum ya. Dari Semarang. Dari Aku pernah Semarang. denger itu. Iya, dari Artinya Semarang. cikal bakalnya dari Semarang ngeluarin ke Susuan. Nah, Iya. itu dulu teknisnya mungkin orang-orang tua itu ngundang atau seperti apa Ngundang. mungkin kan seperti Berarti itu. ketika pelakunya sekarang sudah regenerasi Ah. regenerasi ini tadi itu yang mengajar tetap Betul. dari luar juga Musik. dari Semarang atau mungkin dari orang tua yang ada yang masih ada di sana ikut mengajarkan atau bagaimana? Ya, kalau mulai dari nol kita kan sudah regenerasi. Terus sebagian yang tua-tua di susuan itu mengajar. Juga memberikan Ya, mengajar. pelatihan di situ. Ya, pelatihan dulu. Oh. Pakemnya Pakem. Kobro. Ah. Pakemnya. Terus dari situ kita berkembang. Kita berpikir gimana caranya nggak stuck di situ. Oke. Tanpa meninggalkan pakem Pakem Kobro. Kobro. Gitu. Dan kita sama teman-teman kita olah itu gimana Kobro itu cara menyajikannya tetap Kobro tapi divariasi apa gitu. Digerakannya. Iya. Jadi kayak makanan itu tambah topping gitu. Ya. Di musiknya juga enggak? Iya. Musiknya juga ada. Kalau mungkin kalau kan ritme ya mas ya. Ya ritme. Kalau musik sementara ini masih Masih klasik ya. ya Pakem. masih klasik. Terus secara tarian juga masih klasik tapi cuman kita Ada teatrikalnya ya kemarin Iya. seperti yang Ah. di karnaval itu kan. Oh, Jadi ada beberapa kali aku Iya. Ada improve-nya. Iya, ya. jadi Iya. beberapa kali aku nonton ini yang menonjol itu karena terkenalnya kan 1000 formasi mas. Jadi setiap penampilan itu mereka tuh bikin formasi yang saya ini di dunia Kobro ini tidak umum Iya, dan iya. tidak dipakai di grup-grup lain. Grup lain. Nah ini aku pengen tahu alasannya itu karena ya oke lah mungkin tujuannya biar lebih menarik. Iya. Tapi
di balik itu kan membutuhkan sebuah energi dari si personil, Mas. Karena mereka tuh gila-gilaan. Jadi aku pernah nonton itu ada yang komandannya itu sampai dalam satu babak atau itu dia ganti, Mas. Karena saking capeknya, Mas. Kalau berarti ada pemain cadangan itu ya. Ya itu ya. Ada yang senior itu yang memang legend dari mereka itu ditunggu. Tapi dikeluarinya itu di tengah gitu, Mas. Waktu itu main di Polsek Mas Supri kita ketemu ya. Nah, itu sampai satu babak itu ganti, Mas. Jadi kan ini kan tidak umum ya. Artinya ketika biasanya di Kobro dimanapun itu pemimpinnya ngasih laptop, ya itu full power. Ya, saya jawab dulu ya. Sebenarnya itu saya menanggapi dari host. Sebenarnya bukan satu permainan itu komandan ganti. Tapi itu konsep dari teman-teman itu sudah apa ya, termasuk dalam konsep. Tapi konsep dadakan. Begitu. Berarti ada segmen-segmen tertentu memang harus ganti itunya gitu. Iya, karena saya kan sebagai vokalis dan yang kapten itu juga komandan itu sering membantu saya gitu loh. Kalau saya sendiri kan saya yang lempar. Vokalis dari awal sampai akhirnya sember juga pasti. Mulai sigar. Terus dalam satu panggung, satu pertunjukan dikasih waktu cuman 40 menit itu di Polsek. Untuk durasinya ya? Ya, durasi 40 menit. Yang ikut mau main itu banyak. Nah, kita berpikir gimana caranya personil itu bisa main semua. Itu bisa. Karena kepuasan ya, Mas. Ya, itu konsepnya seperti itu. Kalau membicarakan lagu-lagu yang dipakai, itu kan kita hampir kenal tuh kalau lagu-lagu lama, saya pun hampir hafal. Itu tetap menggunakan syair-syair yang lama. Atau mungkin ada perubahan-perubahan kekinian terus dirubah syairnya gitu, ada improve seperti itu juga nggak? Soal lagunya masih pakai yang lama tapi cuman gerakan kita lebih ditambah terus ya itu divariasi lah ya. Gerakannya yang lebih menonjol sih kalau aku lihat speed sih, Mas. Speednya lebih mungkin kalau kita nonton YouTube itu 1,5. Kalau normalnya tuh kan 1 ya, misalnya kali gandu atau grup mana itu 1, mereka 1,5 bisa 2, Mas. Nah ini kan aku mau penasaran itu aku yora do kuat gitu, tapi ternyata kuat gitu. Tapi mungkin itu salah satu memang sudah di-create ya, artinya ada create yang bagaimana supaya orang tuh melihatnya itu memang benar, Mas. Jadi mereka tuh kayak memang benar-benar kayak wah kalau ini nggak sembarang, ini jangan-jangan ngoplo semua ini kan. Kayak kayak nggak kenal lah gitu. Mungkin trainernya berapa? Nah, itu mungkin ngecubung. Bukan gitu. Kalau kan kita dari dulu sampai sekarang ini kita bangkit terus gimana joget Kobro itu biar nggak terlalu lemes. Kita bangkitkan spiritnya di situ toh. Bagaimana mas caranya itu untuk membangkitkan spirit? Karena apa ya, secara power itu kan ya non saya akan ada keterbatasan, Mas. Gimana itu power dari pertama itu sound muni sampai sound entek itu kok spiritnya sama terus itu piye, Mas? Gitu loh. Maksudnya dia tetap powernya sama itu piye carane jenengan lain doping mereka itu. Enggak ada doping sebenarnya. Cuman dopingnya dari Cahyo Muda sendiri itu semangatnya yang bersatu itu etos mainnya gitu ya. Dan mungkin anu juga kalau di luar gerabak sana langsung ke Borobudur kita kan terkenal ciri khas dari Cahyo Muda itu power gerak power. Kalau gerakan itu sendiri sebenarnya Kobro itu mencerminkan tentang cerita apa sih sebenarnya? Kalau Soreng kan jelas keprajuritan punyanya si Aryo Penangsang. Itu nek Kobro itu apa? Kan asal lihat kostumnya itu kan ada emblem-emblem kayak kapten itu. Kapten kapal gitu kan. Angkatan laut kan bajunya pemimpinnya kayak marinir. Pemimpinnya kan kayak baju-baju ini angkatan itu. Ya kalau di Cahyo Muda sendiri Kobro Siswa Susukan itu kita mengangkatnya itu dari cerita Ki Garang Serang ya. Wah, ini baru tahu nih Ki Garang Serang itu siapa? Tokoh siapa? Nah, Ki Garang Serang itu yang selama ini dikolosalkan di Kobro Cahyo Muda itu yang bubak alas menoreh. Bukit Menoreh. Iya, Bukit Menoreh. Daerah Salaman itu ya. Iya.
Ya menoreh sekitaran Magelang lah. Magelang. Ya. Sepanjang menoreh ya. Ya sepanjang menoreh. Itu tokoh apa? Tokoh Prajurit Diponegoro. Oh, salah satu prajurit. Salah satu Emang itu prajurit Ada ya Diponegoro. divisinya ya. Salah Kan satu divisinya. di YouTube itu kan sudah ada tuh kolosalnya dari Iya, iya, Tayang iya, Asia. iya. Tetap membawakan itu sosok Garang Serang. berarti bukan sekedar tari-tarian kan, itu juga mengadop sebuah cerita kan? Iya, betul. Nah, itu khususnya untuk yang Kobro dari Susuan. Iya. Kalau yang di lain sana apakah juga ada konsep itu kan ceritanya? yang satu nafas toh. Satu nafas. Satu nafas. Cuma pengembangannya mungkin kan agak berbeda gini yang dimaksud dengan Kobro. Misalnya kita lihat Kobro Kaligandu ini kan juga tergantung dari kultur juga. Iya. Dari kultur berapa membentuknya. Misalnya kita nonton Kobro yang Muntilan mungkin akan beda, sedikit berbeda pasti. Kita pernah bahas kemarin yang Iya, sore iya, iya. Iya, Lereng Merbabu sama Suwowono itu Iya. beda. Nah ini yang ini Kaligandu sama Susuan cuma berapa langkah Sudah mulai beda. sudah beda. Tapi saya pikir memang itu menjadi sebuah identitas ketika kesenian-kesenian itu tumbuh di beberapa tempat. Itu kan mereka juga akan mengeluarkan ide-ide baru bahwa kalau tempat kami seperti ini, tempat kami seperti ini, akan seperti itu pasti. Identik sendiri-sendiri. Iya. Ciri khas. Iya, iya. Sekarang gini Pak Tek, itu mungkin sudah beberapa kali mungkin dia sudah perform. Ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri ketika mereka itu kayak mulai aja untuk di kancah kesenian tradisional. Mungkin akan kita tanyakan kepada Mas Edi ini, apa sih kesulitannya? Ini kan membuat dulunya kan belum ada yang namanya kultur soreng di gua itu kan belum ada. Tiba-tiba ada. Tercetus dan bagaimana mereka itu mencintai. Menjalani selama 1 tahun ini. Ya paling enggak kan menyebarkan virus ben seneng itu biar suka Iya, buat iya. anak-anak muda terutama itu itu seperti apa? Nek tangisannya rasa diceritake Akan spirit. Karena gini, rata-rata orang itu bisa membuat tapi kadang jarang untuk bisa mempertahankannya itu kan cukup sulit, apalagi rano tanggapan. Wah, yo arep kerja bakti terus. Ya seperti apa Mas Edi? Jadi untuk kesenian soreng yang di Dusun Goa ini memang baru terbentuk, itu juga malah dari spirit rekan-rekan itu yang menjadi terbentuk itu. Warga di sana sendiri. Iya, dari yang jelas itu kita fokusnya ke rekan-rekan muda. Karena itu laki-laki perempuan terlibat. Mas? iya. Ada berapa Mas sekarang anggotanya? Kalau sekarang itu yang aktif itu untuk Soreng Putra itu 12, Soreng Putri 12 dan untuk Waro itu 15. Itu sama personelnya apa beda untuk Waro apa? Lain. Lain ya. Memang dari awal saya sudah menekankan, nyun saya dulu sempat berpikir itu begini. Ketika kita nonton tontonan, ketika personalnya itu hanya beberapa yang main. Yang main itu aja gitu. Kadang-kala gini, ketika kita ada perubahan, misalkan setelah Kobro soreng. Iya. Ning pemainnya Sobro pemainnya soreng. Iya. Ketika main soreng iki le ngomong le macai le ngopo-ngopo. Sing nontone mah Iya. sing gowo cah cilik ngentekke duit. Iya. Nah, saya menghindari hal itu, makanya tidak ada Double job. proporsi double di Biar nggak kelamaan nunggu. Iya. Gitu ya. Jadi Kan untuk menuju ke profesionalisme Ya, tadi. terus dandan Lima make-upnya itu juga kan maksimal, semuanya. jadi Iya. maksimal. Kalau durasinya buru-buru kan terus brengosnya iso Iya. taruh kuali-kuali Tidak maksimal. Gimana naik nanti Pak? dan mungkin dari segi power pun tetap berkurang. Ya, Ketika udah main beberapa kecapean babak, kan, iya. double job itu namanya. Iya. Dan saya pun sebelum membentuk paguyuban dengan rekan-rekan pemuda Goa ini, saya itu juga sebagai penikmat kadang-kala yo sumpah. Iya, termasuk Ayo oleh orang katanya itu. main-main ini ngopo jeblane pemainnya Maca. ganti. Iya, lagi. Mau baru apa Iya. nek koyo Kobro ra dipacaki kalau Iya. macak soreng walah sakban-ban wah. Nah, menghindari hal itu makanya kan kalau saya usahakan itu di tempat saya tidak ada job double. Iya. Dan di tempat kami itu juga ada tingkatan. Dari untuk yang Waro untuk saat ini kan kita ambil yang Anak-anak ya. anak-anak. Dan saya pun menanamkan kepada mereka, ora usah kepengin nyoreng sih. Iya. Karena ngopo? Iki sing saiki dadi soreng, ketika dia itu menikah dan bekerja, Iya. dia pun belum tentu iso main soreng. Iya. Lah sing ganteni sapa? Ayo sing Waro iki. Ya, nanti dia kan tumbuh besar. Nah, regenerasi. Iya, Alih generasi dadi soreng. Iya. Sing saadine Waro sing isih bayi-bayi kita latih dadi Waro. Waro. Nah, jadi regenerasinya kita buat berkelanjutan. merawat Berjenjang ya. pemikiran kami akan berjenjang seperti itu. Nanti seandainya kok ada kesenian yang lain pun kita untuk penilaian kita bagi.
Karena kalau melihat dari penampilan dengan panggung yang agak kecil, memang kadang-kala full. Iya. Betul. Padahal di tempat kami ketika perform itu dengan durasi yang pendek, kita juga tidak mau memilih para pemain tidak. Karena spirit mereka yang baik dan untuk sampai saat ini pun masih berapi-api, kita harapkan setiap penampilan mereka tampil semua. Ketika dengan panggung yang sedikit, itu pun kan kalau kita tumpuk 24 orang itu berjejal. Terlalu penuh. Dan itu nggak maksimal secara ya. Iya, secara gerakannya kurang maksimal. Yang penonton juga mungkin mual juga. Iya. Karena memang ada idealnya. Iya, idealnya. Untuk Ideal pemain lebar panggung. Space untuk ruang gerak itu misalkan kan ada idealnya. 12 ataupun 10 Ya. ataupun 14 seperti itu. Maksimal 14 lah. Bergantung Cowok dengan 7, panggung atau cewek 7. ruang yang dipakai. Nah. Karena ini juga balik lagi, aku pernah lihat perform langsung, kecuali di Bali Agung itu mungkin agak lebar ya masuk Iya. Oh iya Itu kita agak enak ya itu. Ya. Iso improve Walaupun gerakannya. itu juga ada kendala, itu panitianya yang nomburi ya. Lantai ngelicin ya waktu Lantai itu ya. licin. Nah itu agak kalau Cahyo Mudo ini tidak mendapatkan space yang lumayan, itu juga berbahaya maksud aku. Artinya berbahaya bagi si performer. Dia nggak bisa ngeluarin semua penampilan terbaiknya gitu loh Mas. Artinya gitu tuh. Kalau di polsek itu kan sempit banget ya Mas ya? Betul, sempit. Karena kalau gerakan dibatasi itu juga penjoget ada sesuatu Nah, yang gini, misal pun juga bisa. misal pun kita yang nanggap, itu apakah kita juga akan minta sama si pelaku soreng sendiri biasanya membutuhkan space berapa kali berapa sih, dan apakah itu harus pakai panggung atau harus latar gitu sing dikai apa itu? Gamen. Enggak, Grajen. grajen itu seperti apa? Udah ganti toh? Nah itu kan menurut permintaan dari si penangga. Oh gitu ya. Jadi misalkan kok kita durasinya berapa, Iya. kita kan juga ada skenario Iya. yang harus dibuat. Saya diringkas sama Ini untuk babak pertama mungkin yang main cowok dulu, nanti babak kedua cewek, nanti yang babak ketiga mungkin cowok cewek dengan jumlah personil yang kita kurangi kita gabung, atau seperti itu. Kita tergantung sama Lihat space-nya itu. yang punya hajat. Oh. maunya, dia minta menunya apa. Oh gitu. Kalau space-nya kita juga mengikuti. Iya. Kita juga tidak terlalu menekan Harus sama yang sama punya panggung. hajat. Misalkan Harus Yun di saya panggung, itu enggak kan? 10 kali 15 meter. ya misalnya budgetnya dia terbatas. Atau Kita mungkin di tidak- pekarangan rumah. Ya, kita tidak harus memakai panggung yang Iya. sekian. Terus kita pakai grajen juga mau. Cuma sekarang ini kayaknya Rata-rata ya. rata-rata itu kan Udah sudah pakai ada panggung. palet. Iya. Yang Panggung pendek itu ya. Itu kan juga cuma yang jelas mempersingkat untuk penyiapan lahan. Ya. Yang kedua ketika diambil gambarnya lewat YouTube atau apa-apa kan Iya, lebih mendukung. Nah, itu nanti kita Iya. bahas di sesi 3 ini. Artinya secara penampilan pun mungkin secara modern, mungkin Mas Supri nanti bisa nambahin, memang juga berpengaruh Mas ya. Artinya juga semua harus berkesinambungan ya Mas ya. Iya. Nah, kalau di Cahyo Mudo sendiri Mas, itu ada yang create itu hasil kesepakatan bersama atau memang ada mungkin ketuanya menemukan apa kemudian disampaikan ke anggota gimana? Ya, seperti itu timbulnya itu tetap dari satu orang dulu. Oke. Satu orang ide, Oke. punya ide. Terus satu orang disampaikan ke anggota. Ini nek dingenekke piye cah gitu loh. Mungkin bisa nggak Ya. nih kita gitu ya? Kita sepakati dulu. Kalau nanti sudah sepakat, ya wis yuk digarap bareng-bareng. Seperti itu. Secara koreografinya itu nanti dirembuk bareng-bareng Iya. gitu ya. Iya. Tapi mungkin bedanya dengan punya Mas Edi ini mungkin karena mungkin karena di Cahyo Mudo ini mungkin karena udah ada bentuk ya. Jadi mungkin tantangannya nggak seberat yang baru bentuk juga. Ini menarik sih, jadi imbang lah, agak beda. Tapi kita masuk ke sesi 3 ya, kita seruput dulu. Ya, semakin asik obrolan kita kali ini, tapi kita akan terbatas dengan durasi yang akan ketika nanti untuk kita tanyain seperti apa nanti untuk mempertahankan yang namanya kesenian itu yang barusan dibuat itu kan banyak kesulitan dan banyak tantangan. Beda ketika kesenian itu yang sudah terwariskan dari generasi ke generasi. Tapi kita sebut dulu Gerabak ini dan Selasar Merah Putih tetap ada di Rembuk Kopi, rembukan sambil ngopi.
Oke, Rembuk Kopi kali ini masih juga di Selasar Merah Putih, tempat ngopi paling estetik di Gerabak. Juga media partner satu-satunya di Gerabak juga, Gerabak Nyenik Ojo Ilang Gerabak itu. Lanjut, ini kan kemarin beberapa kali kita melihat baik di YouTube maupun langsung tayangan live-nya itu. Ini dari kesenian soreng yang ada di Goa, itu di Gerabak, di Dusun Goa itu kan mungkin baru berusia bisa dihitung dengan jari karena akan ulang tahun besok di bulan Oktober ini kan seperti itu. Nah, itu sudah sering tampil di Artos. Itu koyo ngopo to Mas Ajeng kok diundang nang Artos ini jenengan ki mati-mati rono ben ditonton, ben ditanggap atau gimana, atau mereka dari pihak Artos sendiri proposal. Iya kan seperti apa? Kan kita nggak tahu. Proposalnya nih bantuan. Tiba-tiba muncul nih di salah satu mall terbesar yang ada di Magelang. Ini kan maksudnya nggak sembarangan grup juga bisa masuk situ karena biasanya mall-mall ataupun hotel mungkin Mas Juju bisa sharing ya. Itu kan mereka juga punya standarisasi si penampil ini kan. Nggak sembarangan ngundang kesenian atau mungkin grup musik kayak gitu. Mereka ada ada standarisasinya. Segmen audienya karena juga agak high gitu. Seperti apa Mas Edi? Yang di Artos kemarin untuk penampilan itu kan kebetulan rekan kami juga ada link di sana. Dan dari Artos sendiri itu setelah melihat penampilan kami lewat YouTube tertarik dan lewat rekan kami itu kan mengundang untuk mengisi di acara di Artos pada waktu itu kalau nggak salah pameran flora dan fauna pada saat itu. Kayak bonsai gitu ya? Iya, bonsai, anggrek dan hewan ya. Reptil ya. Di yang di lantai 2. Nah, kita diundang ke sana. Kita diberi space, panggung dan juga sound system untuk menampilkan kesenian dari kami. Dan suatu kebanggaan bagi kami karena dari rekan-rekan yang lain juga sempat ada yang iri. Takon wong nggonmu edian wis nembun nang Artos ki piye seperti itu. Padahal itu kesenian cuma soreng tok yang dari Gerabak, yang dari Goa tok itu. Tidak ada kesenian-kesenian lain. Tidak ada kesenian lain. Dan untuk hari itu memang cuma untuk penampilan kami. Dan diberi waktu monggo, kami mau mengambil space berapa jam tidak masalah. Cuma dari artinya beberapa babak terserah. Iya, cuma dari keterbatasan waktu, maksudnya dari rekan-rekan kan ketika beberapa babak untuk prepare dan lain-lain, kita kemarin cuma ngambil durasi sekitar ya 40-50 menit lah. Berapa babak itu keluar? Itu habis maghrib ya. Habis maghrib sampai jam closing ya? Closingnya sampai jam 8 kalau tidak salah. Kita mulai prepare sampai selesai karena juga di sana dari yang pameran, nah itu juga menyelipkan melihat penampilan kami. Aku tak melu nganu titip door prize lewat kesenian kami. Untuk dibagikan sekalian di situ. Jadi ada ya mungkin sebuah pengalaman baru Mas ya. Artinya bahwa kesenian nasional ini juga layak juga tampil di tempat yang bergengsi gitu loh maksudnya kan. Mungkin ada lagi Mas Edi selain di mall yang mungkin akan berkesan dan itu akan menjadi sebuah spirit tersendiri bagi teman-teman pelaku seni sendiri. Karena kan berpengaruh ya di mana kita main, terus audiens siapa aja yang kan itu kan semangatnya beda kan. Kalau untuk main di semua tempat itu spirit dari rekan-rekan itu tetap selalu membara. Cuma di tempat-tempat tertentu kadang-kala dari segmen penonton yang hadir itu yang mungkin menjadikan lebih semangat. Salah satu contohnya di Artos kan, mungkin yang di sana yang hadir kan tidak orang sembarangan. Terus yang kedua kemarin untuk di Festival 5 Gunung itu yang penampilan kami itu pada saat itu juga ternyata responnya bagus dari penonton. Karena untuk penampilan kami tiba-tiba itu penonton penuh dan hampir dari setelah kita closing untuk penampilan kami itu saya lihat dan juga dari rekan-rekan yang di bawah dari tim di bawah itu juga melapor kepada kami bahwa responnya itu sangat baik setelah penampilan kami dan tepuk tangan itu kayaknya kalau nggak ada yang nggak tepuk tangan kabeh sing nonton udah tepuk tangan terus respon dari penonton wah itu apa iki kok anu layak gitu ya, seperti itu. Tapi nyon sewu Mas Edi juga di balik artinya di beberapa tempat mungkin yang kita kemarin sempat bahas juga Mas ya masalah penampilan di 5 gunung itu ya. Itu memang yang dari Jogja itu ya Mas Arya ya. Itu tampil juga kalau nggak salah ya? Iya. Oke, nanti tahan bentar ya. Artinya feedback dari personel sendiri
yang dirasakan ataupun mungkin yang tua-tua itu seperti apa ini? Artinya efek dari penampilan di Artos maupun di mana di Lima Gunung itu seperti apa? Kalau menurut pemandangan saya saat ini itu dari rekan-rekan tuh mentalnya lebih terasa. Tertempa ya. Walaupun corone ya dipakai orang seperti itu langsung ora kenal sebenarnya. Iya. Tapi itu ketika penampilan itu berpengaruh di mental. Dari awal pendirian kami, mereka main di beberapa tempat, itu ternyata ada peningkatan yang signifikan. Dari kepercayaan diri mereka, gerakan mereka, spirit mereka, apa-apa itu ternyata berpengaruh ketika mereka itu corone jam terbangnya sudah lumayan. Sepakat. Iya. Corone penting artinya. jambangannya kan ibaratnya ngene, aku nyanyi ditonton wong loro. Iso ditonton wong 5, iso ditonton wong 10, wong 100 sampai wong 1000. Itu lebih terasa. Dan ketika saya ditonton orang 1000, wis ora minder barang. Malah di sini malah timbul piye carane aku kudu sing apik, kudu sing membara, kudu sing ditonton ke pancen layak. Nah, yang saya lihat kemarin yang terakhir kan penampilan di FLG. Itu dari rekan-rekan penjoget itu corone wah, bisa totalitas. Corone saya itu sampai di sana itu kayak merinding. Merindingnya ini ketika dari penampilan yang saya evaluasi, kemarin kan saya evaluasi. Itu semakin matang. Nah, itu loh yang saya makanya kan. Jadi secara ininya lebih kompak lah. Iya, makanya ketika ada event besar pun saya juga tidak takut. Saya berusaha dengan segala daya upaya kami dan kemampuan kami akan kita tampilkan bukan masalah apa-apa ya. Kita mengambilnya feedback ke belakangnya. Karena membawa nama Gerabak juga. Iya, yang pertama nama Gerabak umumnya khususnya membawa dusun goa dan spirit mereka terasa. Jadi ketika di event yang lebih besar lagi atau suatu saat kebetulan memang kami diundang di ajang yang bergengsi dengan ditonton orang yang udah mungkin yakin lah ya. Itu kita tidak canggung-canggung. Kayak Mas Juju lah umpamanya Dudang main bukan Iwan Fals karena udah terbang jamnya banyak kan. Terus orang atas keringet barang. Ranggu grogi kan. Pak itu bisa mungkin kita ke gua dulu. Fenomena yang seperti itu memang sudah artinya secara apa ya? Cara perjalanan mereka kalau menurut Mas Juju sendiri seperti apa? Mereka itu ya melihat sekilasnya lah artinya. Walaupun mereka itu dilihat dari usianya ya. Masih muda. Masih seumur jagung lah. Ya setahun 2 tahun mereka persiapan untuk nampil. Tapi di beberapa tempat mereka sudah membuktikan responnya bagus dan itu mempengaruhi mental akhirnya. Gitu, Mas. Ya benar tadi kalau jam terbang itu makin banyak ya akan mempengaruhi rasa percaya diri mereka untuk tampil-tampil berikutnya. Tapi untuk seusia 1 tahun itu apa ya? Energitas dari penari-penari sendiri itu apakah sebenarnya sudah bisa dibandingkan sejajar dengan mereka-mereka yang sudah bertahun-tahun Pak Tek menurut analisa jenengan? Kalau dibandingkan mungkin belum ya karena skill itu tetap berbeda gitu. Tapi sekarang ini beda dengan zaman dulu karena kemudahan kita itu melihat rekam jejak yang lain-lainnya. Mereka apalagi jejak digital, jejak digital mereka bisa melihat lewat YouTube, lewat tayangan-tayangan media sosial yang lain kayak gitu kan. Itu bisa menjadi perbandingan bahwa paling enggak saya bisa sejajar seperti mereka. Dan akhirnya kembali mungkin kalau secara detailnya itu masih belum karena masing-masing keluasan nari itu kan juga bawaan juga. Dan jam terbang yang bertahun-tahun juga beda kayak gitu. Tapi paling enggak untuk menstandarkan itu mereka biasanya tolak ukurnya itu ya lewat itu tayangan-tayangan di medsos di YouTube itu sekarang sudah mudah sekali buat acuan lah buat mereka, buat pegangan. Tapi maksudnya kalau tapi kembali lagi akan ini kan kembali ke selera masyarakat ya. Ini juga bukan sesuatu yang sepele ya. Memang harus dipertahankan bahwasanya mungkin dari gua sendiri ini memang harus konsistennya secara istiqomahnya belajar ini. Dan mungkin lah ya mereka juga harus memperluas jaringan sesama penggiat lah artinya. Apa sih mungkin ada hal jangan artinya makanya aku bilang tadi sing pahit-pahit terus diceritakan lah. Karena apa? Itu nanti kita ceritakan setelah kamera mati baru kita cari solusinya. Tanya kepada yang lebih ahli. Nah karena gini, maksud saya kalau tayangan ini kan gitu toh Mas. Ini kan kita sifatnya edukatif. Bahwa kita
dari Gerabaknya Nik maupun dari Selasar mengapresiasi dari teman-teman pelaku teman-teman sendiri. pelaku baik dari Goa maupun Oh dari jadi delok loro nih. Nah itu, karena kalau diceritakan yang itu Wong itu duit feedbacknya jelek, Iya. nanti orang akan wah kamu kaya ngono mungkin kalau yang senior kaya ngono Betul. wis ngasih warak, paling wis sabar. Apalagi ya mungkin Mas Supri lah, nggak usah orang lain, mungkin Iya, Mas Supri akan kowe kayak ngono ya, aku wis 17 tahun kan gitu. Iya. Tapi menarik, mungkin Mas Supri bisa cerita ajang-ajang bergengsinya yang mungkin Iya. menurut jenengan pribadi lah. penampilan di mana yang Kan ketika jenengan sangat mempengaruhi spirit. spirit Karena ini ini juga ya, termasuk kan Mas. Mas Supri ini termasuk dia pengatur Mas. Pengatur ritme, pengatur Formasi. umpamanya wis tung-tung, dia nggak mau nyanyi, orang main kok mainnya orang metut. Selamat datang. Nah, itu. Ya, tergantung vokalisnya Iya. kan ini. Iya, iya. Tapi cukup menarik Mas, kalau vokalis di yang sekarang di Kobro itu berpengaruh Mas. Berpengaruhnya mungkin kita bisa melihat kalau yang lebih kelasnya udah agak tinggi itu ke Skarimba ya. Pemainnya itu gak terkenal Mas, tapi Irul terkenal, temannya terkenal gitu. Nah, Mas Supri ini gitu juga sebenarnya. Dia ini agak-agak curang juga. Susuan itu yang tenor dia. Bahkan kemarin karnaval itu dia tak tarik mau wawancara gak mau tadi. Karena apa? Ini karena mungkin dia juga punya Mas. Ini menarik, Mas Edi nanti bisa dipelajari bahwa gaya komunikasi hari ini beda dengan kesenian dulu. Dulu orang nanggap selesai. Kalau hari ini nggak bisa. Kita harus menanamkan sebuah khas. Mungkin kayak cewek muda dia ada slogan-slogan atau tagline-tagline yang mengundang massa. Nah ini fenomenanya kan menarik. Kembali lagi tadi Mas, pertanyaannya ajang-ajang yang menurut jenengan pribadi lah, nggak usah teman-teman lah. Itu yang menurut jenengan wah ini keren ya. Dari ajang mana dulu ini? Ya semuanya lah yang ceritakan menurut aja. yang paling berkesan lah. Berkesan, mempengaruhi spirit Ah. ini apa teman-teman. Sebenarnya kalau bisa bicara berkesan semua ya. Ya. Soalnya kita sebagai pelaku seni, Enggak milih-milih ya. iya Pak, nggak milih total mainnya. total, tetap total entah Arab itu Arab Supitan, Arab ini kecuali tanggapan, kepaten ya. Arab- Nggak tahu. arah sambatan, arah festival seperti itu. Tapi kalau yang saya tekankan kepada teman-teman, di saat kita festival kita harus lebih semangat, lebih Kalau kompak. apa festival ada kesurupan ya Mas? Ya, nggak boleh. Dides. Dides. Tidak ada kesurupan. Oh, tuh kan Ya, Dides. dides. Nggak boleh. Sebenarnya kesurupan itu kan bukan mau kita, itu enggak, iya kan? Nah, kalau misalnya tahu-tahu yang Festival, mau iya. apa ngangsup itu datang kan enggak ngerti ya. Nah, ini kan ada juga yang Resendo. dalam Yang jelas kan art of nek kesurupan art kan of penilaian gimmick. sendiri. Iya, iya. Lanjut Mas, lanjut Mas. Kalau masalah panggung, kita dari panggung ke panggung itu ya panggung yang istimewa sudah ada, sudah kita lakoni lah. Iya. Di 5 gunung itu juga istimewa, yang lebih istimewa lagi kita pentas itu di Ketep Sumit 2002. Itu juara berapa Mas kalau tahu? Itu juara Oh, itu tiga. ada seperti kompetisinya gitu. Ah, Iya, kompetisi. itu all genre ya Mas. Festival Kesenian 1 Jawa Tengah kebetulan. Oh, Jawa Tengah itu ya? Iya, 1 Jawa Tengah yang mengadakan itu dari Kedinasan Magelang. Iya. Terus kebetulan dari Cahyo Muda sendiri mewakili Gerabak dengan itu siapa? Kali Gandu. Oh, Dan Kali Gandu Kobro yang mewakili Gerabak itu susuan dengan Kali Gandu. karena waktu itu aku nggak hadir, tapi pas pembagian trofi itu Tapi aku hadir. dapat apa predikat ke berapa ini? Ketiga. Ketiga. Alhamdulillah. Itu ketiga itu susuan mix sama Kali Gandu atau susuan Sendiri. sendiri? Susuan sendiri, Oh, Cahyo gitu. Muda sendiri. Tapi itu yang kesenian apa itu yang festival umum kesenian Oh, umum. iya, Maksudnya all genre, Ya. bukan Iya, khusus Ya, Kobro. khusus Kobro Ya. enggak, ya. Bukan khusus Kobro. Dari umum itu sangat berkesan sekali. Dari teman-teman itu saya paksakan, ya nggak paksakan lah, intinya memberi spirit, memberi semangat pada teman-teman. Aduh, ini nggak jeneng Gerabak. Iya. Gerabak apik lan ora apik tergantung iki awak dhewe. Betul. Nah, kalau membicarakan itu ya, apa spirit kedaerahan gitu kan. Mereka itu ditangkap atau diundang di beberapa tempat nih di daerah lain, entah itu di Borobudur, di Magelang atau Dan bergengsi ya, Mas? namanya bergengsi. Itu kan masing-masing daerah itu yang mengundang, entah itu mungkin dinas atau mungkin pemerintahan Wisata, setempat iya, dan iya. sebagainya. Instansi dan lembaga lah. Ya. Iya. Di daerah kita sendiri bagaimana itu support-supportnya gitu, Mas?
Kalau seperti itu Ya, harus dijawab. Ini dia. Kalau nggak dijawab absen berarti. Ya gini. Diundang sama desa lain karena apa? Mereka kagum dengan kesenian. Iya. Oh, di sana mungkin nggak ada mungkin ya. Di tempat kita sendiri kalian sering diundang atau Nggak pernah. atau nggak pernah? Ya sebenarnya kalau di Gerabak sendiri potensi untuk mengundang itu tergantung selera. Oke. Tanggapan ya. Oke. Katakanlah Ini- tergantung selera. Ini daerah kita nggak punya selera nih. Bukan nggak Kurang mengapresiasi. kurang mengapresiasi. Tapi kan ya Mas, jarang memang main di desa sendiri ya. Ya sering lah. Sering juga ya. Sering. Ah. Kalau kita apa ya ngarahnya itu ke lebih sing dituju festival. Oke. Kalau sekarang ya targetnya Iya, ya. gitu. Dan Jadi targetnya mungkin Mas. targetnya itu lebih ke festival. Karena mungkin gini, fasenya agak beda dengan Mas Edi ini ya kan, yang mungkin Mas Supri ini juga di tengah mereka udah puluhan tahun ya. Ya. Itu mungkin di mereka akan membuktikan sebuah kebanggaannya Iya. melalui berbagai. Festival kan mungkin lebih ke arah prestis Ah, ya, benar. prestis. Tapi kan tidak dipungkiri seperti job itu kan juga mungkin Iya, tetap feedbacknya dari ada. situ kan Ada, ada. karena kan job Apa jangan-jangan gini Mas, ikut festival band regone muda. juga. Nah ini kan trik marketing. Menaikkan Karena saya iya. Muda ini saya curiga Ya. itu mengkolaborasikan antara marketing digital Ya. dengan seni tradisional dengan ini yang perlu Ya. kita bahas. Nah, Kalau ini- nggak ngobrol gini sih. Harusnya lebih marketing. Perlu kita rekrut Mas Supriyono ya toh? Ya, karena ini Lebih ketika marketing. gini, misalnya oke mungkin orang nggak peduli lah prek lah bahasa kita tuh. Gue arep nganu nek gue gelem 500.000 ya Lu main mangkat, apa. ya. Kan gitu. Tapi ketika Misalnya. kita melihat mungkin setelah tayangan ini, oh ternyata ya kalau aku sih setujunya mereka bisa red car mereka tuh bisa naik. Karena ya saya Mas, kita bicaranya di sini bukan soal apresiasi, ini kemarin sudah dibahas panjang lebar sama Mas Arya toh. Iya. Lewat sebuah festival itu mereka itu diuji secara kredibel kesenian dari susuan ini. Di depan juri yang memang Ya, benar-benar ya, Comfortable ya. ya. ah. Jadi itu memang tantangan. Benar. Artinya melewati ujian itu pasti kesenian dong kayak apa? Kan kayak gitu. Iya kan? Kalau yang saya tekankan kepada teman-teman itu ojo golek jenang sih, tapi golek jeneng sih. Iya. Tapi kalau aku pikir kalau apa saya muda ya kembali juga ngapain juga kan sudah terkenal. Enggak, ini kan makanya kayak saya hadirkan Susan sama Mbak ini kan karena kasusnya berbeda. Harapannya kan Mas Edi bisa belajar dari Susan dong secara ini dong, walaupun ini kan karena Iya. kita kan edukatif di sini kan. Iya, betul. Artinya ketika memang red card-nya sudah mulai stabil nih di angka sekian digit, ini harus ada titik tawar. Hanya orang motor mending rasa main. Misalnya kan gitu. Iya. Karena apa Mas? Kita mungkin di Rembuk Kopi ini dari Gerabak Klinik maupun Mas Cucu yang juga sebagai seorang seniman ini kita memikirkan bensin ataupun energi dari sebuah paguyuban itu kan fresh money Mas. Betul. Walaupun kita salah kalau membicarakan semua yang ada di kesenian itu ada bukan. Tetapi ketika tidak ada fresh money, bullshit Mas. Nggak Iya. akan jalan, setak Iya. dan bubar. Iya. Betul. Tapi kita gugah juga masyarakat-masyarakat yang mau ngundang dan ini kan juga ya mungkin misalnya Nyon Sewu, wah ngene dio semene beda karo Bantung Rejo ini. Itu kan tidak apple to apple. Tetapi ketika dari masing-masing kesenian ini juga sudah berusaha menjadi ini uniknya mereka sudah mempunyai kekhasan sendiri-sendiri yang sedang Nilai digemari. tawarnya kan beda-beda. Tinggi, Ya. apalagi misalnya kayak tadi Cahyo Muda yang punya mereka 1000 formasi walaupun mungkin 999 tapi kita secara digital marketingnya 1000 formasi ini Itu kan juga nggak mudah itu Mas. kan branding juga gitu, Itu nggak mudah Mas mereka Ya. bikin. Karena setahu saya mereka tuh sebenarnya ada hal-hal yang aku ya Mas, kalau mereka formasi itu harusnya di pihak panitia maupun kita ya, ini PR kita, mereka tuh harus disut pakai drone Mas supaya kelihatan formasinya itu. Iya. Dari atas. Setuju nggak? Iya. Nah, kemudian Apa, ke misalnya ke Goa. Blockingnya kan. Misalnya ke Goa juga. Ketika dia sudah meningkatkan dan alhamdulillah nih mendapatkan panggung-panggung bergengsi ini. Ketika mereka belum red card-nya belum sampai ke situ, minimal mereka sudah menawarkan ya monggo, tapi aku sudah pernah main di sana dan sana. Iya. Ya ini loh maksudnya. Itu kan bergennya kan beda. Di kala Nun Sewu ming tanggapane ming nek ono ngantenan tok itu wae nek Dan aku setuju Mas Supri bahwa semuanya kita harus nggak bisa seni berdiri sendiri tidak bisa.
Iya, betul. Siapapun itu, kita juga nggak bisa. Kita pun misalnya dari teman-teman kreator ataupun teman-teman aktivis media sosial juga kalau nggak ada kalian apa mau stay ngopo. Kalau suara ini dompet tipe nong bakul terus yo. Caranya ya selesai. win-win solution. Tapi maksudnya yang sangat perlu diadakan di kita itu adalah sebuah rumah, forum ataupun paguyuban ataupun apa yang khusus membahas masalah kalian tuh apa sih? Solusi kalian tuh apa sih? Karena masalahnya itu dari kalian, solusinya kan di kalian, Mas. Iya, betul. Contoh, di Gerabak ini, Mas, ada 100 kesenian misalnya gitu. Nah, masalah mereka kan ya klasik loh, Mas. Itu aja tuh. Tapi kalau dibedah oleh mereka kan ideal gitu tuh. Gitu nggak, Mas Edi? Gimana? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan tadi benar. Cuma ketika kita ada wadahnya pun juga di situ ada yang kompatibel. Benar. Dengan Harus dong. kami. Harus. Sekarang gini, ibaratnya kayak Pegadian tuh mengatasi masalah Masalah tanpa tanpa masalah. masalah. Nah, saiki nek ning Solusi. kumpul paguyuban ning masalah toh sing dirembuk Iya. tidak ada solusi yang berkompeten loh. Iya. Kecuali misalkan mungkin Mas Ade bisa memberi solusi. Ah. Ya toh, iki apike ngene. Ah. Tapi ketika dia berkompeten, dapat wah ngono aku ki nganu ji, iki pakane ki urung komplit bah golek dana kesulitan. Ketika dia berkompeten, oh tak usahake. Aku duwe link sing iso kei bantuan pakan dan lain-lain, nah itu memecahkan solusi toh. Memecahkan masalah. Tapi ketika kita berkumpul di situ tidak ada yang berkompeten di bidang itu. Dalam artian bisa memberi solusi yang selain spiritual juga material juga bisa Nah, itu. menyelesaikan. Menarik. Wah, ayo ketemune ming wong mumet karo wong mumet loh. Sebenarnya non sewu, kalau untuk goa sendiri itu mungkin akan beda dikala kita sandingkan di susuan. Mungkin kesulitan-kesulitan apa sih yang mungkin masih sampai sekarang itu belum terpecahkan ketika kita terus ada event-event yang lebih bergengsi itu seperti apa? Atau pakaiannya mungkin ono sing kurang mumpuni ya, nek misal pun dari pakaian atau properti yang lain itu jur arep sambat terus sopo itu seperti apa, Mas? Harapannya lah. Iya. Kalau untuk properti itu memang yang mungkin Mas Supri juga menyadari untuk properti itu tidak ada yang murah. Betul. Semua kesenian itu Mas. Iya, betul. Benar-benar. Nah, harapan kami Ada kelas-kelasnya juga. ada kelas-kelasnya juga. Kalau misalkan kita kesulitan properti, kita juga mungkin kan sama kesenian yang lain juga kenal. Iya. Kita corone nyamper Mas Supri, wah Mas aku jedore lah. Suwek, nah tak nyamper Mas Supri. Mungkin Mas Supri ada kesulitan apa? Juga mungkin ada keterikatan antar pelaku seni. Sambat itu nyileh Meminjam. Iya, minjam, tidak menyewa. Dikai ngono. Kalau misalkan kita ngasih uang pun tidak uang sewa tidak. Tapi kita Perawatan, Pak. corone ge ngumbah. Iya. Gitu ku sabune, gawe ngluntir dan seperti itu. Tapi nggak sampai beli mesin cucinya kan? Saling Enggak ya? sama sesama pelaku kesenian kan saling Iya, ada keterikatan secara batin juga kita support. Berarti Jadi mungkin kalau misal pun di Gerabak sendiri ada paguyuban yang bisa mensupport dengan segala kebutuhannya itu Mbok Menawa akan lebih ini ya. Iya. Dengan kata lain tadi yang comfortable di bidangnya masing-masing. Misal pun Jadi maksudnya gini, kan pernah kita apungkan ya, itu sekitar 2 tahun yang lalu Mas Yusuf. Ya dengan beberapa teman-teman itu sebenarnya tujuannya itu bukan mengatasi masalah tanpa solusi sih, bukan. Iya. Tapi artinya ada beberapa kita melangkah lebih dari teman-teman yang lain atau membantu langkah dari teman-teman itu kalau kita bersama-sama kan beda, Mas. lebih ringan ya. Artinya itu bukan salah satu solusi yang langsung merantasi, tetapi artinya ada hal-hal yang memang mungkin teman-teman dari kesenian ini ya ini kan nom. Coba kalau kita nengok dikit ke desa-desa tetangga kita di utara maupun selatan itu banyak pengurus-pengurus itu yang masih memakai pola lama. Nah ini kan juga itu kan juga PR kita bersama dong. Baik dari kami sebagai penggiat maupun dari teman-teman yang memang benar-benar pelaku. Jangan sampai artinya ketika mereka juga bahkan sih diundang sama Gerabak kok. Ini loh contoh kecil ya. Yang diundang di Rembuk Kopi seolah-olah yang kita kenal, bukan. Karena mereka juga tidak mau menampakkan batang hidungnya juga kita nggak kenal kan gitu. Nah, maksud saya dari kecamatan ini kan supaya kita bisa saling mengenal. Kemudian kita verifikasi masalahnya. Oh nanti ya masalah ini itu sampai benar. Memang harus ada orang-orang yang memang benar-benar geteh. Yang dia juga misalnya walaupun dia nggak punya duit tapi dia punya waktu. Kalaupun dia punya link. Nah, ini yang penting lagi. Salah satu contoh. Sudah mau 2024. Nah, tinggal kita bergeningnya seperti apa? Misalnya kan gitu. Nah, tapi penting bagi saya karena misalnya contoh Mas Jujuk yang seniman itu sebenarnya nggak ada masalah dia. Tapi mereka membuat sebuah forum supaya mereka juga lebih
ini untuk informasi ya, bahwa ketika pemerintah, ketika kita berangkat dari forum, mereka akan melihatnya lain. Dibanding kita Betul. secara Personal, ya, Sama secara personal. ini, kalau analogi saya adalah analogi serigala. Ketika serigala itu sendiri, berani dong. Iya, iya. Berani dong, Mas? Iya, iya, iya. Wah, apa gajah wae dipangan. Iya, Walaupun ra kelek toh. Iya. Tapi ketika sudah dia ke gerombolan gajah, ya hena wae minggir. Iya. Nah, ini yang analoginya mungkin seperti itu. Dan demi lagi ketika misalnya aku punya impian nih, wah, kita bisa tampil semua di Gerabak. Kalau sekarang ini kan misalnya rombongannya kalian berdua, berlima tampil tok. Nah, apa kabar yang 75 ini? Iya, iya. Mereka juga sebenarnya pengen tampil. Tapi bagaimana sih tampilnya? Asing tundang ming itu aja Iya. Mas Cucu. Mas Cucu ngundangnya ming antara loro ini karena memang apa? Kedekatan emosional. Iya. Kedua memang mereka yang Riko. Nah, Harus ngundang dia. ada mesti tembung. Wah, Tur murah. wah, Mas Cucu ngundang kae. Wah, aku ora ngundang. Nah, Riko. Artinya, kalau artinya Seperti di itu, sini kan? bukan berarti mana yang jam terbang tinggi, mana yang duluan berdiri harus menjadi pioner kan bukan. Iya. Ini kan bukan masalah pelopor, tapi bagaimana bisa bangkitnya bareng-bareng. Nah, itu. Mereka juga, yang sewu Mas Edi, Mas Supri merasa atau Mas, yang junior bayi-bayi itu Mas, nek kon latihan kaya ngono kae itu. Iya, Nah, misalnya jenengan itu di Tawang sana itu ada anak-anak yang seperti itu, kan rasanya sama Mas. Tapi mereka nggak punya kesempatan kayak kita yang ada di Gerabak gitu loh. Nah, ini yang maksud saya menjadi keprihatinan bersama, dan ini semoga bisa dirasakan oleh teman-teman dari penggiat dari seni itu sendiri. Karena ya ini kan masalahnya sama bro, masalahnya kan hampir sama, masalah finansial, masalahnya Iya. kan Itu yang krusial kan, finansial itu jelas krusial. Cuma seandainya ada paguyuban dalam artian yang kita nggak usah muluk-muluk dulu lah. benar. Sedesa Gerabak saja untuk kesenian mungkin ya Mas Supri ya. Desa Gerabak itu suka tenan. Iya. Seandainya kita ada paguyuban tidak melihat genrenya loh. Semuanya. Pokoknya yang penting pelaku seni itu di situ. Niatnya sama. Ketika ada yang berkompeten di situ nyun sewu. Mungkin kan kita juga di situ kan kita saling asah. Oke. Yang pertama itu, yang kedua mungkin job-job itu tau nyun sewu. Secara finansial kan kita juga butuh. Lah, Iya, 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 jelas iya. loh. Bukan untuk bayar Iya. pemain tidak loh. Iya, iya. Tapi propertinya Untuk- memang untuk mahal. keberlangsungan. Keberlangsungan untuk berjalan karena mungkin Alatnya semakin harus ke depan alat juga perlu Rusak, perawatan, iya, iya. pakaian terus kok wis ora model, saya Iya, iya. modelnya Update seperti terus, ini. harus update itu. Nah, ketika kita berkumpul dalam satu paguyuban besar, di situ ada orang yang berkompeten ataupun punya link yang bagus, setidaknya ketika dia tidak bisa memberi pemikiran, tidak bisa memberi dana, tak kayak dalan. Iya, 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 link itu Aku kan. dikonco kae, Nah. kae ki cok nganake acara sing carane nanggap ngene-ngene tak hubungke kae. Oke. Iya, Mungkin contohnya ya kayak nganu ya, Iya. yang kemarin yang terjadi di FLG lah ya. Iya, Ada seperti teman-teman itu. yang menghubungkan, Nah. kemudian dari teman-teman Gerabak sendiri mendapatkan porsi yang lebih Nah. banyak. Berapa grup Mas? Dari 9 grup itu juga, itu juga kan mungkin keberhasilan lobby-lobby lah, mungkin dari teman-teman grup sudah mengusahakan, tapi ya cukup satu orang lah yang maju gitu toh. Iya, karena profit dari seni itu kan juga bukan dinikmati para pelaku. Benar-benar. Kembali Tapi lagi ke kembali properti ke ya? properti. Iya, iya, iya. Benar-benar. Jadi Berarti kita- bukan gajian ya itu. Kita bukan tidak bersifat percaya. gajian, mungkin Mas Supri juga tahu. Kita Malah kembalinya ke tombol. malah tombol. Malah tombol. Kadang-kadang menaik wis kasih gitu kepakaian dan lain-lain, jurur ono acara opo. Habis itu wedak pupuris paling murah 500. Iya, iya. Iki wedak pupur tok. Ini loh perjuangan teman-teman kita di dalam hal-hal kesenian terutama ya. Kesenian kita ngomongin hal-hal lain kemarin yang menurut saya ini di daerah manapun atau di Gerabak sendiri sekarang ini kan kita menjadi pelaku yang minoritas Iya, iya, dibanding iya. pelaku yang lain yang Iya. sama-sama mengisi kegiatan kesehariannya baik itu dengan olahraga atau musik. mungkin dengan pertanian dan yang lain-lain seperti itu. Sementara ke bidang-bidang yang lain itu ada seperti dinas-dinas tersendiri atau mungkin ada pengurus-pengurus tersendiri di tingkat terkecil misalnya Ya. desa misalnya itu ada pengurus-pengurus sendiri, tapi sementara yang memperhatikan mereka itu kok saya melihat belum ada Iya. gitu loh, belum ada. Nah ini kedepannya kan harapan kita ada upaya-upaya bagaimana mereka itu bisa Dilestarikan. ketemu lah Ketemu dengan- dulu ya. Komunikasi. ya ada komunikasi dengan beberapa yang memperhatikan mereka seperti di sektor lain. Iya, iya, iya. iya. Karena mereka juga salah satu unsur penting dalam masyarakat, Betul. Mas. Iya, Iya. ya mereka kan sama-sama pelaku yang sama dengan
bidang lain gitu. Jangan ketika dibutuhkan ketika 17-an toh. Iya betul ya. Kita dipanas-panas ke karnaval. Di hal lain mereka ada kemudahan misalnya subsidi ini, harga ini agak murah misalnya, pupuk ada subsidi. Benar. Kenapa di kostum nggak ada subsidi? Iya. Gitu kan? Sebenarnya gini Pak, Bisa. kalau aku melihatnya teman-teman pelaku seni, terutama seni tradisional kan sudah beberapa kali dia mengatasnamakan gerabak. Seharusnya dia juga dapat dong subsidi seperti apa karena dia juga memperjuangkan atas nama Tapi gerabak. podo karo Ajis Peo. Nah, iya. Mengharumkan nama gerabak. Nah seperti seharusnya ada sebuah apresiasi atau apa ya sinergi lah dari pemerintah desa yang mungkin wah ini bocah tanpa bocah-bocah kan gerabak juga nggak akan terkenal di mungkin di kecamatan lain atau kabupaten lain kan seperti itu. Ya harapannya mungkin seperti mereka ini Yojak ngobrol lah mungkin dari tingkat terkecil dari pemerintah desa mungkin mengajak ngobrol mereka apa sih keluhannya apa sih yang saya melihat sampai hari ini itu nggak ada jalur yang mempertemukan itu. Betul. Nggak ada jalurnya. Betul. Lewat Atau apa? mungkin Gitu. pernah nggak lewat pernah apa? nggak diundang ataupun diajak Iya kan? ngopi Nggak para karena pemangku nggak- gitu. sampai Belum hari pernah. ini nggak jelas. Mungkin dari Belum Goa pernah. pernah mungkin? Belum. Saya belum pernah sama sekali. Belum pernah. Iya kan? ya itu sebenarnya yang Dan setahu saya memang tidak ada tuh. Tidak ada. Tidak ada. Forumnya yang penjembatan seperti itu penjembatan antara pelaku seni dengan pihak pemerintah gitu. bukan Mestinya- penjembatan. Maksudnya yang harapan kami itu malah para pelaku dan para pemangku itu bertemu langsung. Maksudnya Nah. bukan nganu, maksudnya memang belum pernah ada. Belum pernah ada. Karena- Sementara saya iya. sendiri menjadi pelaku seni ya, seperti pelaku kesenian seni budaya ini, mereka itu harus lewat kanal apa Iya. untuk itu tuh yang nggak jelasnya di situ. Lewat jalan mana? Lewat jalan mana? Aku ketemu nih. Karena kalau misalnya nek gawe KTP jelas metu kono kae, Iya. jalur apa kuwi surat saka apa kuwi pemerintahan yang paling terkecil Iya. RT RW ada pengantar. Iya. Ini pengantarnya apa nek memang bukan babakan ngono kuwi gitu loh. Nah, itu. Sebenarnya kalau Nah, itu kalau nggak- pemerintah terkecil nggak ada belangko pengantarnya, perkaranya kan itu. Kalau kalau mau kawin lagi kan? Kalau di tempat kami grundelnya anak-anak Nah. itu seperti ini. Iya. Gimana? Awak dhewe rono-rono juara tekan kono-kono sing disebut pertama kali asal mulai bukane mesti dusune gerabak. Gerabak. Iya, Kenapa kita tidak ada apresiasi dari gerabak Nah, sendiri gitu loh. sebenarnya kita tuh dari kelembagaan yang untuk desa gerabak sebenarnya kan ada LPP Pak Jutek. Iya. Mungkin dari teman-teman LPP, mungkin teman-teman ini juga mungkin dari setiap dusun di desa gerabak sendiri juga akan menjadi delegasi per dusun masing-masing. Lah apakah dari kelembagaan Iya. LPP itu sendiri juga tidak menyentil nggon iki ajene ana apa to sing kelebihane desamu iki ana apa misal pun desa Iya. dusun susukan. Nggon ku ana Ya, kobro. ya, Kebutuhan saya kobro dengar apa? itu ada, tapi itu kan hanya secara formal. Oh gitu ya. Itu Berarti jalan- resep sambati itu. Jalan atau tidakan kita tidak tahu. Iya 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 iya. kan? iya, Kalau iya. secara formal saya pernah dengar. Oh, ada. maksudnya jalan nggak tahu gimana? Kan nggak jalan, jadi kan nggak tahu. Ya, itu karena saya nggak tahu mungkin ya. Kalau jalan kita tahu. Enggak jadi. Nah, itu. Ya. Seperti yang saya bilang tadi toh, ketika kita membuat paguyuban misalkan taruh kata tingkat kecil di desa gerabak. Iya. Ada yang berkompeten itu yang pemangku itu. Nah iya, makanya kan Iya tuh. Iya. Corone kita ada kesulitan misalnya ditanya, "Iya Mas Pri, sampean apa kesulitannya?" Wah, Pak Nyun saya buat. Ini kebetulan Perkaranya itu sebenarnya kita simpel. seperti ini, Pak. Itu tadi nggak ada belangko pengantar untuk Iya. membawa keluhan-keluhan itu. Betul. Kan akurat. Ini mungkin, Kalau kita nggak punya KTP atau mau bikin badan usaha kan Tinggal ada RT. pengantarnya. Ya, semoga Kalau dengan- itu ya nggak ada pengantarnya. dengan Repotnya adanya kan itu. dengan adanya Rembuk Kopi ini akan menjadi sebuah kanal tersendiri untuk menyentil mereka-mereka yang seharusnya berkompeten untuk Ya, ngurus ini, ya, urip-urip ya, apa kesenian-kesenian yang ada. pemberdayaan Mereka masyarakat, kan pemberdayaan pemuda. Ya, mereka bagian dari masyarakat yang sebenarnya berkontribusi Iya. untuk gerabak. Gede loh Gitu kan. kontribusinya karena Betul. mereka Nah gini sering mas, betul. mungkin kalau keluar ada sana. saya tengahin dulu bahwasanya gini, mungkin kalau jawaban dari beliau-beliau itu kan sudah ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Iya. Ini tentunya tidak adil, nggak apple to apple lagi Mestinya karena gini, dinas kebudayaan itu juga turun tidak hanya di jenjang kabupaten Kabupaten, saja. iya. Dinas itu, Oh. dinas itu, nah kalau di jenjang kabupaten kan nggak semua bisa Terakomodir, sampai iya, ke sana. benar, Cuma betul. saya tertentu. Benar, karena benar. karena di sana itu kan Oh. juga dia ngurusnya, misalnya di Gerabak aja ada 100 Kesenian, kesenian, pelaku kesenian. dikalikan 21 kecamatan tentunya sudah ada 2000 100 Iya. seni. Nyon sewu cahaya muda iki opo kan malah iya. walaupun datanya ada kalau dia tidak berprestasi dia tidak akan kelihatan opo meneh nggon Edi sing baru seumur jago Iya. Iya. kan gitu yang sementara yang sudah puluhan tahun aja mungkin Iya. catatannya di sana nggak ada gitu loh Iya. nah ini gimana nah maksud saya dengan adanya
yang tadi kita bilang forum komunikasi atau apa ini, kita memakai bukan hanya, artinya bukan hanya jalur dari pemerintah, lembaga, instansi, tapi kita juga bikin gerakan-gerakan supaya orang-orang yang di atas lebih level dari kabupaten bisa melirik kita. Masuk akal nggak? Masuk akal. Dengan satu teori aja, no viral, no justice. Ketika tidak ada viral, tidak akan ada perhatian. Betul. Betul. Fair dong. Betul. Nah makanya Ini bukan menjadi sebuah permasalahan, tapi ini adalah hal yang paling apa ya? Krusial ya. Krusial. Mendasar juga ini. Iya, kan? common Hal yang sense. mendasar yang sebenarnya ini kita tidak perlu diviralkan Bukan, dulu. bukan Iya, maksudnya gini mas. tidak perlu Bukan. baru diperhatikan kan gitu enggak ya? Bukan, maksudnya viral di sini artinya gini, kita bikin acara yang mandiri dari teman-teman, kemudian kan banyak nih mas yang nonton, Ya. kemudian menjadi perhatian kan timbul pertanyaan, oh kayak kis kau ngendi, Ya. oh kok kayak kau das-dasan kai, oh kayak kis sopo. Ya. Ya maksud saya viral di sini Betul. adalah ketika kita membuat gerakan kita itu menjadi benar-benar potensi ini kita up dengan cara kita masing-masing. Jangan jadi sumbuni. Nah itu loh, bukan artinya kita memviralkan ketidak itunya, tapi balik lagi ke yang kemarin kita juga senggol mas. Nek mau kesenian kui arep maju dan tidaknya, ya tentunya dari teman-teman kesenian sendiri dong. Iya. Kan di sini saya fasilitator, sebagai media itu kan harus netral. Artinya kita support. Tapi baranya atau apinya harapannya dari teman-teman kesenian yang terukur dengan analogi serigala tadi. Setuju nggak? Setuju. Nah, tapi setelah ini kita closing statement. Kayaknya udah lewat ini durasi. Bisa jam 12 malam saya tuh nek ke bojo balik-balik yo. Oke, hampir menginjak ke sesi yang terakhir. Sebenarnya masih asik juga untuk kita obrolin problematika di antara teman-teman pelaku seni. Tapi kita sebut kopi dulu, Selasa Merah Putih dan Rapat Unik selalu ada untuk Anda. Ya, Bang Andek, kita sudah memasuki sesi terakhir ini. Ya. Tentu saja tadi apa yang sudah kita bicarakan tentang banyak hal tentang kegiatan mereka dan lain sebagainya ini, kita perlu masuk ke harapan-harapan nih yang mungkin Mas Supri sama Mas Edi ini kedepannya mengenai kesenian yang ada di Ngerabak atau mereka sendiri menjadi pelaku ini, harapan-harapannya itu seperti apa itu Mas kira-kira? Oh iya. Kalau harapan saya dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir itu kan permasalahannya sebenarnya kan itu saja. Dan harapan saya itu cuma gini. Ketika dari pemerintah desa itu punya wadah yang berbentuk material. Material itu salah satu contohnya itu suatu tempat yang memang dikhususkan entah itu malam minggu atau apa untuk penampilan. Yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Iya, benar. Fasilitas yang di sini saya juga fasilitas terukur loh. Iya. Orang juru jual lu koyo ngopo sing Iya. marahi mumat dah ya tahu tidak. Iya. Cuma tempat yang strategis. Mungkin sound system, lighting dan lain-lain. Iya. Sebagai ajang penampilan untuk kesenian di Desa Ngerabak khususnya. Jadi Mungkin ketika berkala ya, mungkin sebulan berkala sekali gitu dan ya. itu dijadwal tidak ada nilai kedekatan ataupun nilai apapun. Semua kesenian yang mendaftar itu kita jadwal. Misalkan malam minggu ini berapa kesenian, Ini bagus ini. Jadi, malam minggu besok berapa kesenian. Harapan saya ya. ketika menarik penonton yang banyak dengan event itu tetap kan nyantel. Ya. Ya. Nilai marketing gitu. Iya. Wong 10 sing tak omongin tetap siji kon sing tertarik kan Iya. seperti itu. Jadi Ya. pelaku-pelaku kesenian ini kan perlu fasilitas juga. Iya. Tidak cuma di sektor keolahragaan Iya. misalnya yang sementara sampai hari ini pun juga belum membawa nama harum. Iya. Gitu loh. Kecuali Aziz tadi ya. Ya. Iya. Kecuali Aziz tadi. Iya. Belum membawa nama harum tapi mereka sudah dapat support misalnya. Iya, Nah, iya, ini iya. ini mereka mungkin kurang peka. Iya. Padahal mereka sudah keberadaannya. Iya, sopo sing Itu untuk menolong juga yang anu. Iya. Kayak mungkin kesenian tempatnya Mas Supri sudah puluhan tahun. Iya. Saya seumur jagung, mungkin Iya. saat ini saya harus seumur kacang. Iya. Loh. Lah, iki Kacang sing hijau. seumur kacang iki larep tukul iki kepiye ketika Iya, tidak kapan nggak ada. mungkin. Iya. Tapi dengan adanya suatu fasilitas tempat, setiap malam minggu misalkan 5 atau 6 kesenian. Tapi kan maksudnya bergantian. Malam minggu ini 6 kesenian dari mana?
entah itu terkenal, entah itu tidak, entah bagus atau Tapi tidak. mereka Tapi berhak milik mendapat Desa panggung. Gerabak, mereka berhak mendapatkan panggung di situ. Ya. Betul. Dengan harapan, Ya. ya toh, nanti di situ juga ada nilai ekonomis yang kita dapat. Nah, timbul Pak. Berarti Iya. satu ketika juga perlu nih harapan-harapan seperti mereka ini diakomodir oleh pemerintahan desa misalnya. Iya. Mereka itu ada satu sesi yang dalam sebuah forum membicarakan tentang hal itu, tidak hanya sekedar ngomongin masalah infrastruktur, Iya, iya. ya kan? Masalah Mungkin Karena kan kebijakan, ini juga nganu Mas. Kalau menurut saya seni yang kita sepakat bahwa ini salah satu elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Kan mereka juga salah satu pondasi juga. ya. Wih, negara ini bisa tetap tersenyum dan kita masih bisa nggak merasakan utang negara itu kan karena kita sering mendengarkan jedor juga, Mas. Nah, kalau nggak ada jedor, nggak ada soreng rentek, mungkin kita udah stroke semua, Mas. Dengan merasakan beban hidup gitu. Lanjut Bang Ade. Ya gini, mungkin memang adanya teman-teman ini yang mulai sebenarnya bukan mengkritik sih, tapi berharap dengan adanya sentuhan-sentuhan dari desa. Itu kalau non sewu, pemangku kebijakan itu juga masih seperti ini terus, Gerabak itu nggak akan berkembang. Seharusnya ketika pemangku kebijakan itu juga mempunyai sebuah sebuah gebrakan dan inisiatif yang justru akan mengangkat teman-teman pelaku seni ini yang notabene sudah beberapa kali mengangkat harum nama Gerabak, seharusnya kan sudah peka dari dulu. Ya. Tapi pemangku pemerintahan desa Gerabak itu seakan-akan ya kowe divisimu, itu bukan divisiku kok, seakan-akan seperti itu. Ya berharap dengan sangat Pemerintahan itu kan juga mengakomodir seluruh elemen yang ada di Gerabak. Iya benar. Divisi apa aja itu yang ada di Seharusnya. sana, kecuali nggak ada di masyarakat. Iya nggak ada. benar. Itu nggak perlu dibahas. Bahas, iya. Ada kan harus. Iya. Harus gitu loh. Ya, mungkin Mas Supri seperti apa? Ya kalau harapan saya seperti apa ya? Nek harapannya Mas Edi sudah yang Hai. Iya. tinggi. Tapi Kalau- harus. Iya, itu harus. Kalau saya Kalaupun nggak nyantol di high kan di tengah. middle. Karena harapan saya yang rendah dulu lah. Oke, Iya, yang paling mendasar ya. Yang paling mendasar dulu. Seperti dari pemangku itu lebih peka dulu lah dari Iya. untuk Tentang kawan-kawan. keberadaan. Iya, Minimal nek keberadaan. latihan ditilai gitu. Ya. Pernah ditilai sama Pak Lurah? Belum pernah. Kedekatan Lebih apa ya? Kedekatan dari bener-bener secara emosional Iya. ya, bentuk peduli itu kan minimal Peduli pas, dulu, pas ya, bener. latihan didelok Iya. gitu, syukur bagian kok rokok kan enggak Itu dulu teh. harapannya Selama setahun. BLT itu. lebih peka lah untuk pemangku kebijakan itu dan lebih apa ya? Untuk mengenal satu sama lain dari kesenian ini dulu. Betul. Baru ke jenjang berikutnya seperti itu. Tapi setuju nggak? Kalau seperti ini diberikan setuju. space Ya. setiap malam minggu atau Iya. sebulan sekali itu ada di tempat tertentu yang Tempat untuk publik perform lah. ya. Iya. Betul. Untuk Karena perform kita teman-teman sebagai- Tapi permanen loh tempatnya. Iya. Orang ke teratak itu dibongkar, om gedeng-gedeng tidak. Iya. Karena kita sebagai pelaku seni, pentas seni kebudayaan, kita itu memang butuh panggung. Betul. Kita butuh panggung. Dan yang- Dan harapan dari panggung itu kita nggak usah perlu untuk bayar dulu, itu enggak. Iya. Kita mengharapkan tepuk tangan dari penonton itu sudah mahal. betul. Nah, gimana? Pemikirannya sama. Iya. Sekarang kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Ya. Sangat berharap sekali sentuhan-sentuhan dari instansi-instansi yang terkait, terutama instansi terendah yang ada di kabupaten yaitu pemerintah desa untuk mengakomodir teman-teman pelaku seni ini. Bagaimana upaya mereka juga sudah ibaratnya membuat jadi Gerabak lebih maju di kancah perindustrian yang namanya kesenian. Tak lupa kami warga Gerabak juga berharap dengan adanya sentuhan-sentuhan dari pemerintah desa juga nanti suatu ketika teman-teman pelaku seni ini juga tidak akan mudah termakan zaman karena pelaku-pelaku seni ini kan juga sudah mulai sudah mulai ada semangat di situ tanpa ada support dari pemerintah desa yang terkait seperti ini nonsen mereka juga akan maju. Kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Selasar Merah Putih, Gerabak Nyenik. Ojo ilang Gerabak.